nilai yang 1. Pahalanya 1 baca sholawat. Kalau hari Jumat 10. Kenapa demikian? Baca sholawat kemudian menguatkan kecerdasan kita, hafalan kita. Kenapa? Kata Nabi gimana? Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bihi asyara. Siapa orang yang membaca sholawat kepadaku 1 sholawat saja, maka Allah limpahkan kepadanya 10 rahmat. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya yang menguatkan hafalan, dan ini yang dibudayakan oleh ulama-ulama kita. Kenapa beliau menjadi ketika menuntut ilmu kemudian jadi ulama besar dan karyanya banyak, menjadi panutan umat. Yang pertama selain yang disebutkan tadi adalah as-siwaku, membiasakan bersiwak, siwak sebelum sholat dan lain semacamnya. Wa syurbul asali, dan minum madu. Minum madu ternyata menguatkan hafalan dan menambahkan kecerdasan. Kemudian wa aklul kindir ma'asukar, dan makan kindir ma'asukar. Kindir itu buah yang di Indonesia sepertinya susah ya. Buah kindir itu ada di Turki. Kindir itu kalau di syarahnya ini di Turki ya, adanya di Turki ya, di Arab. Jadi kalau punya buah kindir ini, makanan kindir ini dimakan dengan gula, itu menyebabkan apa? Menjadi menguatkan hafalan ya. Salah satu yang perlu dikonsumsi. Wa aklu 21 zabibatan hamra'a kulla yawmin fi riqi, dan makan 21 kismis merah. Kismis merah setiap hari dalam keadaan perut masih kosong, lapar ya. Di sarapan pagi itu dengan kismis merah. Tapi susah ya kalau di Indonesia ya, susah. Yang mudah-mudah saja diusahakan dilakukan. Nah itu semua yang tadi, minum madu, minum makan kismis sebanyak 21, itu selain menguatkan hafalan juga menyehatkan badan, Kemudian terakhir, kemudian yang menguatkan hafalan dan kecerdasan adalah mempersedikit makan makanan yang menimbulkan belur, dahak. Wa yuqallilu wa aklu ma yuqallilul balgham, yang mempersedikit dahak atau lendir. Apa kira-kira makanan yang membuat dahak itu semakin banyak? Semakin banyak dahak berarti semakin orang itu lupa ya, cepat lupa, kecerdasannya kurang. Gorengan ya, gorengan yang berminyak-minyak itu ini penting nggak? Penting nggak teman-teman? Penting untuk kita gimana jadi siswa-siswi yang cerdas, kuat hafalannya. Jangan berlebihan makanan gorengan, salah satunya. Kalau di sini disebutkan yang menimbulkan makanan yang menyebabkan banyak dahak itu adalah makanan yang basah-basah. Makanan yang basah seperti gorengan tadi ya, yang kita ketahui.
bisa teman-teman gunakan handphonenya nanti, makanan apa yang memperbanyak dahak dan makanan apa yang mempersedikit dahak. Bisa di searching nanti. Sekarang yang penting juga sebab-sebab yang membuat kita lupa. Apa kira-kira yang harus kita jauhi agar kita tidak jadi siswa-siswi yang lupa atau cepat lupa kalau hafal, atau keluar dari kelas tidak hilang apa yang dipelajari tadi disampaikan dulu. Itu berarti hafalannya kurang. Jadi apa yang membuat lupa? Ternyata falma yurisun nisyan wa amma ma yurisun nisyan fal ma'asi wa kasratuz dzunubi wal humum wal ahzan fi umuri dunya. Ini perhatikan teman-teman. Ternyata yang membuat kita jadi siswi yang lupa adalah al-ma'asi, maksiat, berbuat maksiat. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat apa lagi? Maksiat kaki, maksiat telinga, banyak ya. Maksiat itu, maksiat yang ada di badan kita, di tubuh kita aja, itu sangat berat untuk dijaga. Padahal kita sebagai muslimah yang belajar ilmu, khususnya belajar ilmu agama, harus menjauhi maksiat. Apa kata Nabi? Qala Nabi, az-zina yurisul faqra. Perbuatan zina itu menyebabkan fakir. Apa itu zina? Zina banyak macamnya. Zina ainaini, zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina apa? Kaki. Itu kalau gak jauh-jauh ya, membahas yang tubuh kita aja, yang sehari-hari harus dijaga. Apa kata Nabi? Zinal ainaini an-nazru. Zinanya mata itu melihat. Melihat apa? Ajnabiyat. An-nazru ila an-nisa al-ajnabiyat minal kabair bi syahwati. Melihat perempuan, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Bisyahwatin minal kabair, dengan rasa syahwat, melihat dengan syahwat salah satu dari dosa besar. Ini kata siapa? Kata Nabi. Faqala Allah Ta'ala, apa kata Allah? Dari pacaran apa dari pacaran? La taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Banyak modus dekati zina ya. Di antaranya mulainya dari lihat-lihat, pandang memandang. Yang namanya siswi kayaknya apalagi nak madrasah jauh dari perbuatan itu ya. Insyaallah. Kenapa? Ternyata itu yang menghambat kita. Seharusnya mikirin ilmu, malah mikirin dia. Seharusnya mikirin pelajaran, menghambat. Galau. Itu masih mata ya, berapa kira-kira?
Kalau kaki apa? Kata Nabi, zinar rijalaini al-masyu. Adapun zinanya kaki adalah jalan. Ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya. Apa pergi kemana kira-kira kalau anak sini enggak ya? Diskotik. Itu berjalan. Intinya berjalan dengan niatan bermaksiat. Ya yang tadi ya mau ketemuan dengan yang bukan murid maksiat enggak? Maksiat. Jalannya itu maksiat. Setiap langkahnya maksiat. Ilmunya hilang. Hafalannya langkah demi langkah hilang. Kenapa? Maksiat. Berat memang. Makanya Ustaz awali tadi dengan apa? Kisah Imam Syafi'i, maksiatnya sekecil itu bisa menghambat hafalan ilmu. Wa zinal yadaini al-batshu. Zina tangan mukul, nyuri. Zina lisan apa? Gibah, ngomongin orang, ngobrolin temannya nggak baik-baik. Ini anak asrama. Dalil gibah dalam